Karena terdesak, Ki Geden Bondan mengerahkan segenap kesaktiannya sehingga dia bisa berubah wujud menjadi raksasa atau Triwikarma. Tetapi bisa dihadapi oleh Syekh Datuk Kahfi hingga dia kembali pada wujud aslinya. Ki Geden Bondan tetap melawan dengan mengeluarkan kesaktian pamungkasnya, yakni menepuk kedua tangannya sebanyak 3 kali dan bermunculan beberapa ekor kera dari sela-sela jarinya. Cacing TV dengan bangga mengangkat sebuah sejarah kisah berdirinya masjid tua di Desa Bondan, Indramayu dengan judul Sejarah Berdirinya Masjid Tua di Desa Bondan, Indramayu. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, Masjid Bondan yang berlokasi di Kampung Bondan Barat yang dahulunya adalah Blok Sapuangin, Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ini mempunyai kisah yang unik tentang legenda berdirinya masjid ini. Pada zaman dahulu dikisahkan ada 2 bersaudara dari Majapahit yang bernama Ki Rakinem dan Nyimas Ratu Kencana Wungu. Keduanya adalah pengembara yang sekaligus juga menyiarkan agama Buddha. Dalam perjalanannya, mereka menyusuri pegunungan yang terletak di Jawa bagian barat dengan menggunakan getek atau rakit yang terbuat dari bambu, menyusuri sungai Cimanuk menuju ke Muara. Setelah beberapa hari, keduanya beristirahat di suatu tempat yang agak ramai, yang saat ini tempat itu disebut Desa Bondan. Karena kepandaiannya, keduanya dapat diterima oleh masyarakat desa tersebut. Bahkan Ki Rakinem menjadi panutan sehingga keduanya tidak mengalami kesulitan dalam menyiarkan agama Buddha. Masyarakat menobatkan Ki Rakinem sebagai Ki Geden Bondan, yang artinya orang yang menjadi panutan orang banyak di desa tersebut. Dikarenakan belum ada tempat berkumpul untuk bermusyawarah dan mengajarkan agama Buddha, maka didirikanlah cangkop atau pesanggerahan atau balai yang terletak di Desa Bondan Barat bagian utara, tepat di pinggir sungai Cimanuk yang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas air yang banyak dilalui orang. Dengan demikian diharapkan akan banyak orang singgah di sana dan mengikuti ajaran Buddha. Agar diterima oleh masyarakat sekitar, Ki Geden Bondan menggunakan berbagai cara dalam menyiarkan ajarannya. Di antaranya adalah dengan menjadikan Nyimas Ratu Kencana Wungu sebagai penari ronggeng dan penari topeng pada saat masyarakat mengadakan upacara adat atau munjungan yang merupakan pesta adat menjelang musim hujan dengan menggunakan hiburan wayang kulit, topeng, dan ronggeng. Karena kecantikannya, Nyimas Ratu Kencana Wungu ini dapat menarik orang untuk menonton. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak orang yang akan mengikuti ajaran Ki Geden Bondan. Pada suatu hari, terdapat seseorang yang singgah di Desa Bondan yang bernama Syekh Datuk Kahfi dengan maksud ingin menyebarkan agama Islam. Dia berpikir bahwa akan sulit melakukannya karena telah banyak penganut Buddha di Bondan,
serta masyarakat desa tersebut telah mempunyai seorang panutan. Meskipun demikian, ia tetap ingin melaksanakan niatnya. Pertama, ia mendekati Nyimas Ratu Kencana Wungu pada upacara adat Munjungan yang biasanya diadakan hiburan tari topeng dan ronggeng. Pada perhelatan tersebut, dia berpura-pura menjadi penonton sambil berusaha mendekati Nyimas Ratu Kencana Wungu dan berusaha merebut hatinya. Dan usahanya tersebut tidak sia-sia. Akhirnya mereka menjalin hubungan cinta tanpa sepengetahuan Ki Geden Bondan. Dan Syekh Datuk Kapi mengajarkan agama Islam kepada Nyimas Kencana Wungu. Dan akhirnya dia menjadi pemeluk agama Islam pertama di desa Bondan. Karena hubungan mereka sudah semakin mendalam, akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Mengetahui rencana tersebut, Ki Geden Bondan menjadi murka, terlebih setelah mengetahui adiknya telah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Ki Geden Bondan berencana membunuh Syekh Datuk Kahfi. Dia mengumpulkan pengikutnya untuk melaksanakan rencananya tersebut. Tetapi tidak seorang pun yang dapat melakukannya. Bahkan Ki Geden Bondan sendiri pun tak sanggup karena kesaktian Syekh Datuk Kahfi. Untuk melanjutkan niat membunuh Syekh Datuk Kahfi, Ki Bondan memerintahkan Syekh Datuk Kahfi untuk menyiapkan banteng yang sangat ganas yang berada di hutan yang sangat jauh sebagai korban dalam upacara adat dalam satu malam. Syekh Datuk Kahfi menyetujuinya karena beliau dijanjikan boleh menikahi adiknya setelah mendapatkan banteng tersebut. Sebetulnya Syekh Datuk Kahfi merasa sangat berat atas perintah yang diterimanya tersebut. Kemudian dia menyampaikannya kepada Nyimas Ratu Kencana Wungu. Karena iba hatinya, Nyimas Ratu Kencana Wungu memutuskan menemani calon suaminya dalam melaksanakan perintah Ki Geden Bondan. Dalam perjalanannya, mereka berdua merasa ragu apakah akan melanjutkan tugasnya ataukah lebih baik melarikan diri. Dalam perjalanan itu, mereka berdua sesekali beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Sekitar jam 4 pagi, mereka baru tiba di hutan sebelah timur desa Bondan. Kemudian mereka beristirahat dan melakukan sholat subuh. Pada saat beristirahat tersebut, Nyimas Ratu Kencana Wungu melihat ada seekor banteng yang sangat besar dan menakutkan mendekati mereka. Setelah menyelesaikan sholat subuh, mereka bersiap menangkap banteng tersebut dengan menggunakan segala kemampuannya. Akhirnya banteng tersebut dapat dijinakkan dan ditangkap. Pada saat ini, tempat di mana Syekh Datuk Kahfi bersiap-siap menangkap banteng tersebut dinamakan Blok Siaga. Setelah tertangkap, kemudian banteng tersebut dituntun dengan selendang Nyimas Ratu Kencana Wungu ke arah selatan. Belum jauh dari tempat tersebut, dia mengucapkan kata bongkaran yang artinya gagal pembunuhan, sehingga pada saat ini tempat tersebut dinamakan Blok Bongkaran. Pada pagi harinya, acara munjungan segera dimulai. Para pengikut Ki Geden Bondan sangat riang gembira dan berteriak-teriak secara riuh rendah. Mereka mengira bahwa Syekh Datuk Kahfi telah pergi jauh, bahkan dianggap telah meninggal. Sedangkan para pengikut Syekh Datuk Kahfi berkumpul di suatu tempat untuk mendukuhan atau menunggu kedatangannya dengan rasa cemas, yang kemudian pada saat ini tempat tersebut dinamakan Blok Duku. Di tengah hiruk-pikuk para pendukung kedua belah pihak, tiba-tiba dari arah timur muncul Nyimas Ratu Kencana Wungu menuntun banteng yang telah ditangkapnya bersama Syekh Datuk Kahfi dengan sehelai selendang. Melihat kejadian tersebut, Ki Geden Bondan merasa sangat geram dan memutuskan untuk mengadu kesaktian dengan Syekh Datuk Kahfi. Selain itu, dia juga menggerakkan pengikutnya untuk menyerang Syekh Datuk Kahfi
dan pengikutnya, sehingga tangkilan atau peperangan tidak bisa dihindarkan. Pada saat ini tempat tersebut dinamakan Blok Tangkil. Pasukan Ki Geden Bondan sangat banyak, sehingga pasukan Syekh Datuk Kapi terdesak. Pada saat itulah Syekh Datuk Kapi menemukan Oman atau Merang, lalu diciptakannya satu kesatuan tentara dari Merang tersebut. Peperangan pun menjadi seimbang. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Terjadi banjir darah yang mengalir ke saluran air hingga berbunyi gerojok-gerojok. Pada saat ini tempat tersebut dinamakan Grojogan. Karena terdesak, Ki Geden Bondan mengerahkan segenap kesaktiannya hingga dia bisa berubah wujud menjadi raksasa atau Triwikrama. Tetapi bisa dihadapi oleh Syekh Datuk Kapi sehingga dia kembali pada wujud aslinya. Kemudian Ki Geden Bondan tetap melawan dengan mengeluarkan kesaktian pamungkasnya, yakni menepuk kedua tangannya sebanyak 3 kali dan bermunculan beberapa ekor kera dari sela-sela jarinya. Hal ini juga berhasil dihadapi oleh Syekh Datuk Kapi, sehingga Ki Geden Bondan melarikan diri dalam keadaan tidak berwujud sambil meneriakkan kata-kata, "Lanjutkan cita-citamu." Kemudian dia lenyap. Sejak saat itu Syekh Datuk Kapi menyiarkan agama Islam di seluruh Bondan dengan leluasa. Pada suatu malam, Syekh Datuk Kapi mengumpulkan para pengikutnya untuk memusyawarahkan bagi berdiri tempat sholat berjamaah. Akhirnya pada tahun 1414 Masehi, disepakatilah untuk mendirikan sebuah masjid yang letaknya tidak jauh dari Sungai Cimanuk dan cangkop atau balai yang telah dibangun oleh Ki Geden Bondan, yaitu di Desa Bondan Barat. Menurut cerita, pembangunan masjid tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 1 malam saja. Dan keesokan harinya, Syekh Datuk Kapi membuat beduk dari kayu sidaguri yang bila ditabuh bisa terdengar sampai Cirebon. Sampai sekarang masjid tersebut dinamai Masjid Darus Sajidin Bondan atau Masjid Kuno Bondan dan masih difungsikan. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah tentang berdirinya masjid tua di Desa Bondan, Indramayu. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda atau memiliki versi lain tentang sejarah ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan atau melengkapi cerita ini, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama, tokoh, dan tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Bye-bye.